Waalaikumsalam, rezekinya lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu hormati kepada Ki Haji Casiwan. Ini teman saya di PDM, biasa rapat bareng, yang beliau itu adalah bapaknya Zamzam Muhammadiyah dan Zamzam Integrated Islamic School. Jadi Zamzam Muhammadiyah dan ZIS sepertinya kakak adik ya, kan? Jadi punya bapak yang sama. Tetapi di umur yang kelima ini santrinya sudah 900 gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang hormati, kemudian yang berikutnya Bapak Haji Agus Miftah, beliau juga bareng sama saya di PDM Banyumas. Kemudian dari pimpinan cabang Muhammadiyah Cilongok, Pak Wahyu dan teman-temannya, dan Ortom Aisyah, kemudian IPM, kemudian dan Ortom yang lain, kemudian Ibu Camat tidak lupa. Mudah-mudahan Ibu Camat senantiasa diberikan kesehatan, Ibu. Kemudian Bapak Kepala Dinas Bidang yang saya hormati, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Ada yang dari Jatisabel datang ke sini tidak ada niat yang lain kecuali ngaji. Mudah-mudahan hal ini menjadikan kita dimasukkan ke dalam surga dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umat yang senantiasa istiqomah di jalan Islam. Bapak Ibu hormati, kita bulan November adalah bulan Milad Muhammadiyah ke-113, tanggal 18 November tahun 2025 ini kita memiliki umur 113. Tema yang diusung oleh pimpinan pusat adalah memajukan kesejahteraan bangsa. Apa Bu? Memajukan kesejahteraan bangsa. Ada hal yang penting. Yang pertama adalah kita memajukan kehidupan, baik itu secara kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi, dan yang lainnya. Kemudian tidak hanya itu yang dimajukan adalah spiritual. Kemudian poin yang kedua adalah mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bermanfaat. Jadi jangan khawatir Ibu, sama kita Muhammadiyah mendukung MPK. Bahkan dari pimpinan daerah Muhammadiyah berusaha untuk kita punya dapur. Alhamdulillah yang sudah di ACC Purwokerto Timur, kemudian Sumbang. Ini Cilongok nggak tahu. Bapak Ibu hormati, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dikasih sesuatu oleh Rasul. Ini dikatakan langsung oleh Umar bin Khattab. Atini Rasulullah SAW, kata beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab dermawan. Rasulullah memberi kepada Umar bin Khattab. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, atihi afqar minni, wahai Rasulullah, berikan kepada yang lebih miskin dariku ya Rasul. Jadi nun sewu ya Rasul, saya sudah kaya lah, sudah punya, gak usah dikasih. Maka Nabi mengatakan, terima. Jika kamu tidak butuh, tidak meminta, maka terima saja.
pertanyaan ini pernah saya jawab kepada salah satu peserta pengajian yang bertanya, apa hukumnya menolak MBG? Maka saya jawab hadis dengan hadis ini, yaitu di kitab Riyadhus Shalihin bab dermawan. Karena para ulama mengatakan kalau itu program pemerintah yang baik maka diterima. Sebagaimana Umar bin Khattab, dia kaya tetapi diperintahkan oleh Rasulullah untuk menerima sepanjang tidak meminta. Oleh karena itu Muhammadiyah mendukung program makan bergizi gratis. Bapak yang hormati, kemudian tema Muhammadiyah ketika bermilad 113 adalah memajukan kesejahteraan bangsa. Maka saya teringat dengan Al-Quran surat Al-A'raf, surat Al-A'raf 97, di An-Nahl, surat An-Nahl 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, fa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ulangi. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin, dia itu laki-laki, aw unsa, atau dia perempuan, yang penting beramal saleh. Kemudian Allah mengatakan fa huwa mu'min, sementara dia beriman. Jadi dia beriman, beramal saleh. Maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kata Allah, kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan sejahtera, Bapak yang hormati, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terhindar dari segala macam gangguan. Itu sejahtera. Dan kata Imam Ibnu Katsir yang namanya hayatan thayyibah adalah diberikan rizki yang cukup, hatinya tenang, bisa beribadah, itu sejahtera atau hayatan thayyibah. Maka dalam hadis sebutkan qad aflah, sungguh beruntung. Siapa? Man aslama, orang yang muslim, orang yang dia itu pasrah kepada Allah. Islam itu artinya adalah pasrah, tunduk. Kemudian waruziqa kafafan, kemudian diberikan rizki yang cukup. Sudah Islam diberikan rizki yang cukup, maka ini sejahtera. Kemudian wa qanna'ahullahu bima atah. Kemudian yang ketiga punya sifat qanaah. Kalau dia muslim diberi rizki yang cukup, qanaah, maka dia sejahtera. Bapak Ibu yang hormati, kira-kira panjenengan mau tak kasih doa supaya rezekinya cukup, mau nggak Bu? Mau. Kepengen rezekinya cukup, mau nggak Bu? Doa yang pamungkas, yang rezekinya supaya kita cukup. Doanya insya Allah panjenengan sudah hafal. Jadi misalnya begini, mau umroh lewat Samtur ya cukup, gitu ya. Mau pelunasan haji ya cukup, mau daftar haji ya cukup, mau bayar zakat ya cukup. Pengen tahu doanya Bu? Sekarang kita lihat doa yang diajarkan Nabi. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ulangi. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini doa apa Bu? Duduk di antara dua sujud. Apa doanya? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Kita bertobat dulu. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku, supaya kita diberi rahmat oleh Allah. Yang ketiga, setelah kita diampuni dosanya, dirahmati oleh Allah, wajburni, cukupilah aku. Ini cukup. Yang penting itu kan cukup ya Pak.
mau daftar anak sekolah cukup, itu mau daftar anak misalnya mau ke Zamzam ya cukup, mau melanjutkan ke UMP rezekinya cukup. Doanya tadi apa? Wajbur Rabbi firli warhamni wajbur. Kemudian yang kedua adalah ayat berikutnya, wahdini, tunjukilah aku. Jadi petunjuk itu Bapak Ibu hormati, itu tidak hanya petunjuk untuk sholat saja, petunjuk hidayah saja. Petunjuk itu umum. Di antaranya Bapak Ibu adalah petunjuk untuk mencari rizki. Karena setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi pasti sudah dijatah rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Apa saja yang melata, yang bernafas, yang bergerak di muka bumi, maka sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Tahu nggak Bu, cicak? Cicak itu binatang melata. Diberi rizki oleh Allah apa tidak? Dijamin rizkinya oleh Allah apa tidak? Dijamin. Maka ada lagu Bu, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Kira-kira yang datang itu cicaknya apa nyamuknya? Nyamuk. Asal usaha si cicak itu dia mencari, dia terdiam saja, tapi yang mendatangkan rezeki itu siapa? Allah. Sehingga si nyamuk datang ke cicak, si cicak tinggal hop. Yang menjamin rezeki berarti siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang namanya rezeki itu kalau sudah ditakdirkan oleh Allah gak akan kemana. Maka kata para ulama, yang namanya rezeki itu seperti kematian. Kalau seandainya memang jatah rezekinya yang dijatahkan oleh Allah mau lari kemana saja, itu ya pasti akan datang. Walaupun dia sudah menolak, enggak lah saya nggak mau gitu ya. Tapi kalau sudah datang rezekinya, memang jatah rezekinya, walaupun nggak mau tetap akan datang. Tapi kalau misalnya kita mencari rezeki, berangkat pagi pulang malam, kalau memang bukan rezekinya, kira-kira dapat nggak Bu? Ya, enggak. Tetapi Allah Nabi mengatakan fa'ajmilu fit talab, maka perbaikilah kalian dalam mencari rezeki. Sehingga walaupun rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tetap saja kita berusaha untuk mencari apa? Rezeki. Terutama doanya tadi Bu, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, wahdini itu kita diberi petunjuk untuk dapat rezeki yang halalan thayyiban. Kalau seandainya kita jadi pengusaha, ditunjukkan oleh Allah misalnya dagangan sing laris, perlu petunjuk nggak Bu? Perlu. Jadi kalau tidak diberi petunjuk biasanya nggak akan laris. Walaupun sudah kalau jualan makanan ini enak, tempatnya yang sudah strategis, enak tempat strategis, tapi karena tidak ada petunjuk dari Allah, ya tidak laris. Oleh karena itu kita itu perlu yang namanya apa? Petunjuk. Dan itu rezeki. Dan itu betul-betul rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya cerita ya. Dulu itu saya pekerjaan utama saya sebenarnya jualan madu. Jadi sekarang ini nggak tahu PDM itu mengamanatkan kepada saya satu direktur muallimin. Santinya nggak banyak ya, tapi dulunya 40, sekarang 88, mending ya. Sudah sudah operasionalnya sudah nutup. Yang dulunya nggak ada masjid, sekarang 2 masjid. Yang dulunya nggak ada asrama, sekarang putra putri ada. Kemudian saya ditunjuk lagi jadi PLT Direktur Lasisme. Jadi 2, ngurusin 2 lembaga, pagi-pagi di Malimi, siang dikit di Lasisme. Tapi kalau rezekinya masih ada, tetap penjualannya masih laku, alhamdulillah. Tetap saja yang Ustaz, tolong dikirim kemana, Indramayu kemana gitu ya. Nanti dikemas, nanti pos datang, kemudian ya bekerja nanti ya sudah ada.
Tetapi pekerjaan saya itu. Nah, singkat cerita begini. 2020 harusnya saya hajinya tahun 2020, tapi qadarullah takdirkan hajinya 2023. Itu pada saat itu tahun 2020, 1920 itu saya borong madu. Jadi madu itu begitu si petani lebahnya panen itu saya borong, beli madu 20 juta, madu 15 juta, panen madu saya beli semua berapa satu kintal gitu ya. Sehingga awal 2020 itu saya punya banyak stok madu. Nah, pada saat itu bulan Maret kalau tidak salah terjadilah COVID. Terjadilah apa? COVID datang. Nah, kemudian Bapak Ibu hormati, ketika COVID semua orang butuh madu. Iya betul Bu. Sehingga yang dulunya pulangannya murah saya jual mahal. Itu namanya apa? Petunjuk. Ya nggak tahu, tiba-tiba saya punya keinginan pulangkan madu gitu ya. Alhamdulillah saya bisa beli ini, bisa daftar haji lagi, bisa apa lagi itu karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ini doanya tadi apa? Rabbi firli warhamni wazburni wahdini. Berilah petunjuk. Jadi kita mau melangkah apa saja berdoa dulu, wahdini. Kemudian yang terakhir warzuqni. Berilah aku apa? Sehingga ketika kita itu kita beramal soleh, kemudian kita beriman yakin bahwasanya rizki itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah rizki cukup, hati tenang, bisa beribadah, maka itu disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik di dunia, Bapak Ibu hormati, adalah ketika rizkinya cukup, hatinya tenang, kemudian bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal soleh Bapak Ibu itu tidak hanya untuk diri sendiri. Karena Allah mengatakan man amila salihan, barang siapa yang dia beramal soleh. Dalam Islam itu amal soleh itu tidak hanya pribadi. Makanya Muhammadiyah itu teologinya diantaranya adalah al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang berikutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia itu tidak mau berbagi kepada orang miskin, tidak mau memotivasi orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Dia tahu di situ ada anak yatim, tapi dihardik. Makanya saya angkat topik kepada teman-teman yang menjadi pengasuh di panti asuhan. Kita panti asuhan Muhammadiyah itu diantaranya ada di Dr. Angka, Gerilya, itu yang di Purwokerto ya. Kemudian di Veteran, Kali Bogor itu yang di kota. Ada di Sokaraja, kemudian di Cibarang, kemudian di Wangon. Mereka ini luar biasa. Mereka luar biasa. Karena kalau sampai menghardik ini berarti dosa. Menghardik anak yatim itu berdosa. Nah, kemudian kalau kita punya anak yatim di sekitar kita, baik itu kerabat, kemudian tetangga, maka itu sudah sepantasnya, sudah selayaknya untuk dibantu, untuk diberi kasih sayang. Ini Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin ini, kalau seandainya di lingkungan kita ada orang miskin, kemudian kita tahu dia miskin, dia tidak bisa makan, sementara kita makan, itu sebetulnya itu adalah bukan muslim. Karena orang mukmin sejati, dia itu adalah ketika tetangganya ada orang yang membutuhkan makanan harus dikasih. Jadi ini mengamalkan surat Al-Ma'un, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bahkan Bapak Ibu hormati, dia termasuk orang yang celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat.
Kenapa? Alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Langsung kita potong wa yamna'unal ma'un. Dia tidak mau memberikan pertolongan. Ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, dia tidak mau membantu dengan barang-barang yang tidak berguna. Contoh misalnya, dia sholat, Bu. Dia sholat, bahkan ibu-ibu sholat, senang sholat di masjid, senang ngaji, tapi pelit. Bu, pinjem pisau, lagi nonton dewek. Itu pelit atau bukan, Bu? Pelit, itu namanya bakhil. Kenapa? Orang mukmin, orang yang sholat, dia harusnya membantu orang-orang yang membutuhkan. Itu mengamalkan wa yamna'unal ma'un. Jadi orang yang sholat itu, dia itu senang berbagi, senang membantu. Apalagi dengan barang-barang yang kalau dipinjem, dipakai itu tidak mengurangi nilainya. Itu diberi, misalnya Bu pinjam sapu, oh monggo, gitu. Pinjam pisau, monggo. Pinjam macam-macam yang alat-alat dapur, silahkan. Itu namanya adalah pemikiran seorang muslim. Nah ini beramal. Makanya yang namanya amal itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tetapi amal soleh diantaranya adalah dengan membantu sesama. Sehingga jamaah yang hormati, ketika kita secara pribadi sudah menjadi hayatan thayyibah, mendapatkan kehidupan yang baik, maka secara pribadi Allah akan memberikan anugerah. Apa anugerahnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman tidak tercampur keimanannya dengan kesyirikan, dengan kedzaliman, maka dia mendapatkan keamanan. Al-amnu. Aman itu adalah aman dari gangguan atau sejahtera dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti orang yang dia beriman tidak pernah berbuat syirik, Allah akan memberikan keamanan. Keamanan di sini adalah dia itu adalah akan mendapatkan ketenangan. Jadi dia akan mendapatkan ketenangan hati. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia itu tidak ada rasa takut. Wala khaufun, tidak ada rasa takut. Walaupun ya, kondisi ekonomi barangkali tidak karu-karuan, tapi dia tidak ada rasa khawatir besok mau makan apa. Kenapa? Allah sudah menjamin rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang ada di muka bumi ini bergerak, bernafas, pasti dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenang. Walaupun barangkali ya yang namanya hidup itu kan seperti siklus ya. Siklus kadang turun, kadang naik. Kadang bahagia, kadang ya tidak bahagia. Itu dunia. Kalau kepengin bahagia terus itu tempatnya di mana, Bu? Surga. Di surga itu nggak ada sedih, Bu. Nggak ada nangis, nggak ada. Adanya senang. Makanya di surga itu, Bu, tidak ada yang namanya orang tua. Adanya itu yang muda-muda. Allah berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kesenangan, kesuksesan. Kemudian hadaiqa wa anaba. Jadi penghuni surga itu mereka diberikan hadaiqa, kebun-kebun. Walaupun panjenengan di rumah nggak ada tamannya, Bu, nanti di surga akan diberi apa? Taman. Kemudian hadaiqa wa anaba, bahkan kebun anggur. Jadi jangan khawatir, Bu, di surga itu kita akan diberi kebun anggur. Surat Al-Anaba. Wa kawa'iba atraba, bahkan ibu-ibu di sana itu adanya itu adalah gadis-gadis yang sebaya. Jadi di surga itu enggak ada nini-nini,
langkah ini langkah kami. Kira-kira ada nggak Aisyah Bu? Ini langkah Bu, adanya NA. Jadi yang maksud tadi kan, nah ini orang tua ya Pak. Itu di surga itu ada nggak nanti orang tua seperti itu? Nggak ada. Adanya adalah gadis-gadis yang sebaya. Usianya ada ulama yang mengatakan ada yang seperti orang yang usia 30 tahun. Ada yang mengatakan seperti 17 tahun. Jadi nggak ada yang usia tua banget ya. Di surga nggak ada. Di surga itu semuanya adalah seperti gadis-gadis yang sebaya. Nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, bahkan orang banget nggak ada. Semuanya seumuran. Wa kawaiba atraba, itu surga. Apakah di surga ada sakit? Nggak ada. Ada sedih? Nggak ada. Yang ada itu senang. Itu di surga. Tapi kalau di neraka adanya apa? Sedih terus. Yang namanya minuman di neraka itu nggak ada. Minuman di neraka nggak ada. Bahkan penduduk neraka itu sangat haus karena selama 50.000 tahun di padang mahsyar itu nggak diberi minum. Karena di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Satu hari di padang mahsyar itu 50.000 tahun nggak dikasih minum. Siapa yang dikasih minum? Ya orang-orang beriman. Tapi kalau calon-calon penghuni neraka nggak akan diberi minum. Kapan diberi minum? Kalau sudah masuk neraka. Maka dalam surat Ghasyiyah pernah saya jelaskan, hal ataka hadisul Ghasyiyah. Apakah sudah sampai berita kepadamu tentang hari kiamat? Wujuhu yawma idzin ghasyiyah, wajah-wajah di neraka itu wajah-wajah pada saat itu tertunduk. Amilatun nasibah, mereka itu beramal dengan susah payah. Tasla naran hamiyah, mereka dilempar ke dalam neraka. Nah begitu sampai neraka, tusqa min ainin aniyah, baru mereka diberi air minum dari air minum yang sangat panas. Berarti minumannya ada di neraka, itu pun minta dulu. Minta. Beda dengan surga. Kalau surga itu sudah waqwabum mawdu'a, surat Al-Ghasyiyah. Waqwabum yang namanya gelas-gelas itu di mana-mana. Kepengen minuman semuanya ada. Kepengen homer ada, susu ada, madu ada. Itu di surga. Mau minuman apa saja ada. Dan nafsu makan itu 10 kali lipat dari penduduk dunia. Itu penduduk surga. Jadi begitu makan itu lahap, langka bosannya, dan tidak menimbulkan penyakit. Kalau kita makan ya, makan sate, 30 tusuk kira-kira medine mau dulu, ya medine darah tinggi. Kalau di sana kira-kira ada potensi untuk sakit apa tidak? Tidak. Tidak ada sakit, bahkan di surga tidak ada toilet. WC langka. Terus gimana kalau sudah makan, minum banyak sekali, masa gak ada toilet? Maka di sana itu cuman begitu kenyang, itu cuman antuk, cuman gitu ya, wis rampung. Terus keluar keringat bau wangi, berarti sudah. Itu begitu. Jadi jamaah yang hormati, ini penduduk surga anak semua. Bagi siapa hayatan thayyibah, orang-orang yang kehidupannya baik, itu mereka akan mendapatkan kesenangan. Nah, orang-orang yang dia beriman, beramal soleh, tidak tercampur keimanannya, amal solehnya dengan kesyirikan, maka dia mendapatkan keamanan di dunia maupun di akhirat. Di dunia juga tidak ada rasa sedih. Sedih itu terkait dengan masa lalu ya. Kalau khauf, takut itu terkait dengan masa yang akan datang. Sedih itu misalnya dulu punya jabatan, dulu punya uang, dulu punya saudara, dulu punya ini itu, tapi diambil, dikurangi oleh Allah, maka itu potensi untuk sedih. Tetapi orang yang beriman dia bersabar. Sabar itu berarti menerima takdir, hatinya tidak mengeluh, lisannya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, yang menyelisihi syariat. Kemudian matanya tidak melotot, itu sabar. Tangannya tidak mepel-mepel, itu sabar.
Kalau dapat musibah, sandalnya hilang, ngomongnya berkaruan, privasi panitia, privasi takmir, itu berarti tidak sabar. Sabar itu hatinya tidak malu, lisannya tidak mengucapkan kata-kata yang menyelisihi syariat, matanya enggak melotot, itu namanya sabar. Nah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka kita bersabar. Sebetulnya ujian itu kalau saya perhatikan di beberapa ayat itu ada dua. Yang pertama adalah bala. Bala atau sih? Bala. Bala itu ujian yang diberikan oleh Allah bukan karena dosa. Itu bala. Contoh Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Nabi siapa? Ismail. Itu bala. Surat As-Saffat. Allah mengatakan hada balaun. Ini adalah bala. Apakah Nabi Ismail berdosa? Tidak. Nabi Ibrahim berbuat dosa? Tidak. Tetapi diuji. Ini namanya bala. Kemudian ada juga yang namanya musibah. Sama-sama ujian. Tapi kalau musibah itu biasanya terkait dengan dosa. Dosa yang kita lakukan itu disebut dengan musibah. Wa ma asaba min musibatin, apa saja yang menimpa musibah kepada kalian adalah bima kasabat aydin nas, disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Sehingga ketika kita dapat musibah, ketika dapat ujian atau bisa bala, bisa musibah, maka harus introspeksi. Kira-kira ini sebagai bala apa sebagai musibah? Kalau bala itu dalam rangka supaya kita naik derajatnya di sisi Allah, itu bala. Kalau musibah supaya dosa-dosa kita diampuni. Kalau kita bersabar dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus sama-sama introspeksi. Ini bala atau musibah? Katakanlah kita punya anak lanang apa anak wadon, dibugai sholat subuh amel banget, ditugah dibangunkan sholat subuh amel banget. Itu kira-kira bala apa ujian? Kira-kira ini apa, Bu? Ujian. Maka kita introspeksi, ya Allah bersabar. Karena itu ujian bagi kita. Anak itu adalah titipan, merupakan amanah. Jadi supaya kita didik, supaya sama-sama masuk ke dalam surga, itu kan harus dibuat program. Seorang suami bertanggung jawab kepada keselamatan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum, jagalah keluarga, anak istri kalian dari api neraka. Maka begitu misalnya Bapak Ibu, seandainya anak kita susah diatur, dibangunkan sholat subuh wangel, gitu ya. Itu introspeksi Allah. Kira-kira dosa apa? Apakah makanan yang saya berikan kepada anak-anak saya itu makanan yang haram, apa makanan yang syubhat? Karena itu akan berdampak. Kalau kita kepengen anak kita, keluarga kita menjadi anak yang soleh, maka berikan makanan kepada anak-anak kita adalah makanan yang halal dan thayyib. Yakin gak makanan yang kita makan makanan yang halal dan thayyib? Harus yakin. Suatu ketika ada ulama begini, dia itu sejak kecil hafal Quran. Kemudian dia menjadi ulama besar, hafal ratusan ribu hadis. Quran hafal, ratusan ribu hadis hafal. Dia pintar selama, tetapi celat maksudnya ya tidak ada huruf yang tidak fasih. Ditanya, wahai imam, wahai pak kiai, kenapa jenengan itu tidak ada celat? Maka dia mengatakan, ini adalah karena dulu ibu saya itu pernah, pada saat itu saya tidur, ibu saya ke warung sebelah. Nah saat itu saya bangun, nangis.
ini masih bayi. Nah pada saat itu sebelah itu punya budak. Nah karena saya nangis maka budak itu langsung memberi air susu kepada saya. Maka karena belum tentu itu halal, karena budak itu nggak tahu makan apa, apalagi belum diizinkan oleh majikannya, maka menjadi celeng, gitu ya. Menjadi apa? Celeng. Maka kalau anak-anak kita kepengen menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi ulama, menjadi orang yang hafal Quran, menjadi orang-orang yang pintar agama dan mengamalkan, maka beri makan anak-anak kita dengan harta yang halal dan thayyib. Itu luar biasa. Pernah juga ada ulama namanya Imam Qurtubi. Beliau itu sampai 106 tahun itu sehat, tidak stroke. Kenapa? Sehat. Dia naik kapal itu bisa loncat umur 106 tahun. Sementara yang masih muda-muda, yang masih 50 tahun itu nggak berani loncat. Sementara yang 106 tahun ini Imam Qurtubi, dia itu bisa loncat. Kemudian muridnya berkata, wah Imam, kenapa panjenengan sudah tua kok loncat? Gitu ya. Maka kemudian dia mengatakan, saya pelihara tubuh saya dari perkara-perkara yang diharamkan, dan digunakan tubuh ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi kalau kita tubuhnya kepingin sehat, maka makanlah dengan makanan yang halal. Kemudian yang kedua itu thayyib, supaya kita tidak mudah sakit. Makanya Bapak Ibu hormati, kalau kita memberi makan kepada keluarga kita dengan yang halal dan thayyib, insya Allah. Ya. Maka pengalaman saya punya pengalaman. Anak saya ini cinta keluarga dulu. Beberapa sekitar 2 tahun yang lalu anak saya itu mau namanya itu ujian Al-Quran itu dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai An-Nas itu sekali duduk. Jadi ini ujian ujian Quran sekali duduk dari subuh sampai malam. Kira-kira berat gak Pak? Berat sekali. Itu sampai penyakitnya itu kambuh, sampai vertigo untuk mempersiapkan, karena sebelum tasmi 30 juz itu persiapannya panjang. Itu sampai setahun itu nggak kelar-kelar, karena sebelum itu kan harus sekali duduk 5 juz 1 sampai juz 5, juz 6 sampai juz 10, besoknya lagi, seminggu tidak boleh putus. Baru setelah seminggu 1 hari 5 juz, baru besoknya juz 1 sampai juz 30. Itu yang namanya anak saya itu sampai vertigo. Jadi begitu itu kumat, pusing gitu ya. Nah, untuk mempersiapkan itu sampai 1 tahun. Maka kemudian kita sebagai orang tua itu kemudian kita beristighfar semua, supaya anak kita dimudahkan dalam tasmi. Setor hafalan dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Sehingga banyak hormati setelah kita istighfar, banyak sedekah, kemudian alhamdulillah sakitnya sembuh, alhamdulillah bisa lancar. Dari tasbih dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kita berusaha untuk istighfar. Oleh karena itu, setelah itu ketika anak yang kedua mau tasbih, maka kita persiapkan dulu semuanya istighfar, ya, semuanya harus baik. Kita beri makanan-makanan yang halal, thayyib, sehingga alhamdulillah anak yang kedua ketika tasbih lancar-lancar saja. Begitu sudah selesai setoran dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu lancar. Itu setelah itu, maka kemudian kita simpulkan, berarti kalau kita anak-anak kita kepengen baik, kepengen bagus punya hafalan, beri mereka dengan makanan yang halal dan thayyib. Gitu. Makanya ketika itu saya tanya, namanya Qurrata Ayun, anak yang kedua, kamu itu pengen jadi dokter gak? Oh enggak, Bi. Aku khawatir hafalannya hilang. Padahal pada saat itu saya sudah tanyakan ke Pak Jebul,
sama Pak Wakil Rektor Pak Wakil Pak Wareng, ini kira-kira ke depan UMP ada nggak beasiswa untuk 3 juz? Insya Allah aja ke depan. Ini Pak Saiful saya tanya begitu ya. Untuk siapa Untuk anak saya. Tetapi anak saya ternyata tidak mau jadi dokter, katanya saya jadi guru saja, guru tahfidz. Jadi Bapak Ibu hormati, khawatir hafalannya hilang. Kita kembali Bapak Ibu hormati, ini mudah-mudahan motivasi panjenengan supaya putra putrinya pada hafal Quran. Nah Bapak Ibu hormati, yang berikutnya, jadi kalau kita hayatan thayyibah, kita semua satu pribadi, satu keluarga hidup bahagia, maka kemudian akan kita tularkan kepada yang lain. Artinya kehidupan kita bahagia, satu ranting bahagia, kemudian cabang bahagia, kemudian nanti daerah kabupaten bahagia, maka endingnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi baldatun thayyibah itu negeri yang thayyib tadi, ini negeri yang thayyib, negeri yang sejahtera dan Allah mengampuni, itu kan ada syaratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Saba ayat 15. Syaratnya adalah kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur. Kita beriman dan bersyukur. Beriman itu berarti kita harus mengamalkan nilai-nilai keimanan. Iman itu misalnya adalah tasdiqu bil qalbi. Kita yakin di dalam hati. Yakin bahwasanya Allah adalah yang memberi rezeki. Allah yang memberikan kepada kita kehidupan, yang menghidupkan, mematikan, itu adalah Allah. Yakin bahwasanya sehat adalah dari Allah. Kalau kita sakit berarti kita minta kesembuhan kepada Allah. Dan kita tawakal kepada Allah. Kita tanamkan ini iman, tawakalnya kepada Allah. Jangan tawakal kepada dokter. Orang yang tawakal kepada Allah, dia yakin bahwasanya sakit dari Allah, sembuh juga dari Allah. Misalnya begini, kita yakin yang namanya sembuh itu datanya di Allah. Maka kita diperintahkan untuk berobat. Tetapi hati kita itu bukan hati kita kepada obat, tapi kita kepada Allah. Yakin kesembuhan datangnya dari Allah. Ini tawakal yang benar. Tetapi harus mengambil sebab. Nah sekarang ada tawakal yang salah. Hati itu lebih tenang kalau sudah minum obat. Jadi hati itu lebih tenang kalau sudah minum obat. Saya tahu ini obatnya mahal, apalagi dokternya spesialis. Ini spesialis yang luar biasa. Hatinya lebih tenang. Kira-kira dia tawakal kepada dokter, kepada obat, apa kepada Allah? Kepada obat. Oleh karena itu seorang mukmin yang benar adalah dia itu tetap berobat, tetapi yakin bahwasanya kesembuhan itu datangnya dari Allah. Kita hanya mencari sebab kesembuhan. Karena dalam hadis disebutkan, jika obat kemudian kita makan dan sesuai dengan penyakitnya, maka penyakitnya akan hilang dengan izin Allah. Oleh karena itu kita datang kepada dokter yang pinter, yang profesional, sehingga bisa menentukan, oh ini penyakitnya ini, berarti pas dengan obat yang ini. Walaupun Bapak Ibu hormati, obatnya sederhana, tetapi karena pas, maka Allah akan menghilangkan penyakit. Tapi kalau seandainya sudah mahal, tetapi orang pas penyakit, kira-kira penyakitnya bisa sembuh apa tidak? Tidak. Makanya kita berdoa kepada Allah supaya ketika kita datang ke dokter, supaya penyakitnya sembuh, obatnya pas, sehingga penyakit itu hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah yang hormati,
Ini yakin, tawakal yang benar. Jadi kita bertawakal kepada Allah, mengamalkan iman. Iman itu diantaranya adalah bertawakal kepada Allah. Dan kemudian Bapak Ibu hormati, orang yang beriman tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar, menghilangkan seluruh macam kesyirikan. Baik itu syirik besar, syirik kecil, tidak berbuat dolim, dia tidak pernah dolim kepada Allah, tidak pernah berbuat dolim kepada diri sendiri, tidak pernah berbuat dolim kepada orang lain. Maka dia akan mendapatkan keutamaan, yaitu apa? Lahumul amnu wa hum muhtadun. Dia dapat keamanan dan dia mendapatkan hidayah. Apa itu aman? Dia diamankan dari neraka. Artinya tidak masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Karena orang yang masuk surga itu ada macam-macam, Pak. Ada macam-macam. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada juga di bawahnya, Pak, masuk surga dihisab dulu, ditimbang dulu. Fa'amman saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Itu ditimbang, kemudian ternyata kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Maka fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, itu surga. Dia langsung masuk surga. Bahkan ketika sudah masuk surga, keutamaan yang diberikan kepada dia bisa memberikan syafaat. Ketika sudah masuk surga, tidak masuk dalam neraka, dia diberikan keutamaan untuk memberikan syafaat. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ikhwani, Allah ikhwani, yusalluna ma'ana, ya Allah, teman-teman kami, ya Allah, sama-sama sholat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka itu ya Allah berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, mereka itu beramal saleh bersama kami. Ya Allah, ikhwan, teman-teman kami ya Allah. Maka kemudian berilah kamu, silahkan datang. Maka teman-temannya ini, orang-orang yang beriman sudah masuk dalam surga, maka mendatangi teman-temannya yang ada di neraka. Maka kemudian fayatuna, dia datang ke neraka, ternyata di neraka ya'rifuna bisuratihim, dia ternyata bisa mengenal temannya dulu di dunia, bareng-bareng sholat di masjid, bareng-bareng aktif di Muhammadiyah, ngaji bareng, puasa bareng, buka bersama bareng. Kelihatan, oh ini teman saya dulu, bareng-bareng ngaji di sini. Maka kemudian dia minta syafaat, ya Allah bebaskan. Maka ini adalah syafaat dari teman-teman kita. Jadi syafaat itu bisa dari teman-teman kita, asal teman kita sudah masuk surga. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu hormati, kita bisa memberikan syafaat juga kepada teman-teman kita. Tetapi kalau seandainya naudzubillah kita masuk ke dalam neraka, mudah-mudahan kita dikenal oleh teman kita yang masuk surga, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat. Karena syafaat itu macam-macam, ada yang dari Nabi Muhammad, ada yang dari Al-Quran, ada yang dari orang-orang saleh, bahkan dari anak-anak kita yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena hafal Quran, mengamalkan Quran, maka bisa menjadi syafaat. Maka itu yang diharapkan. Nah, jamaah yang hormati, orang yang beriman, beramal soleh, menjauhkan diri dari segala macam kezaliman, maka dia akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga, yaitu wahum muhtadun. Makanya sukses yang paling hakiki Bapak Ibu adalah ketika terhindar dari neraka dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses hakiki. Kalau sukses di dunia itu hanya sementara. Sukses di dunia itu hanya sementara, jadi pejabat ya kalau belum pensiun. Kalau sudah pensiun ya pada baik. Pensiunnya tanggal 1, gaji semono. Itu biasa. Yang dulu jabatannya tinggi sama pimpinan sama saja. Itu hanya sementara. Tetapi yang sukses yang hakiki adalah ketika dia masuk surga. Sama-sama masuk surga, apalagi diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh
keluarganya. Apakah kemudian keluarganya bisa berkumpul bareng-bareng? Bisa. Dalam surat Al-Insyiqaq disebutkan, "Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Mereka itu akan kembali kepada keluarganya, ahlihi masrura, dengan wajah yang berseri-seri. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu hormati, kita itu bisa ketemu lagi dengan istri. Cuma Bapak ya, istri di surga itu lebih cantik. Loh Bu, ini cantik banget Bu. Ini surga Pak. Itu dunia. Bahkan Bapak Ibu hormati, yang namanya penghuni surga itu berbulan madu dengan istrinya itu sampai 70 tahun. Disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Jadi innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang abrar, banyak melakukan kebaikan, itu sungguh berada di dalam kenikmatan. Apa bentuk kenikmatannya? 'Alal ara'iki yanzurun. Mereka itu di dipan-dipan pengantin melihat. Yanzurun di sini melihat. Maka Ibnu Abbas mengatakan mereka itu melihat pasangannya. Mereka ini bersenang-senang dengan pasangannya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, inna rajul min ahli jannah, inna rajul min ahli jannah, sesungguhnya ada orang laki-laki dari penghuni surga, yunaitu haurah, dia itu mencium istrinya. Apa? Sab'ina aman, 70 tahun. Itu kesenangan di surga itu diantaranya itu. Jadi bisa kumpul dengan siapa? Keluarga. Makanya Bapak yang hormati, kalau kita punya istri, didik dengan baik. Kalau punya suami, diajak beramal saleh. Kalau punya anak sama, bangunkan sholat subuhnya. Punya cucu juga sama. Jangan dibayangkan, Ustaz pondok raiki, nang zam-zam, bizis. Sama saja, kalau sudah pulang di rumah itu tetap harus dipantau. Anak saya itu hafal Quran. Dari sini, anak saya namanya Khalid Zukhruf ini. Wudu, coba wudunya masih bagus kan? Itu wudunya saya pantau, walaupun dihafal Quran. Bahkan kalau saya tanya sesuatu tema yang berkaitan dengan ini di surat apa, dia langsung menyebutkan. Itu wudunya saja masih saya pantau. Kenapa? Itu tanggung jawab orang tua. Itu begitu. Jadi kalau sudah di rumah itu bukan tanggung jawab anak-anak lagi. Saya yakin Bapak Ibu hormati, di pondok, di Zam-Zam atau di mana, bisa jadi dia sudah jadi kepala kamar, tukang bangunin. Ayo bangun-bangun, jam 3:30 dibangunin. Dia tukang bangunin. Kalau pulang ke rumah kira-kira seperti di pondok apa tidak? Tidak. Dia pasti kepengen dibangunkan sama bapaknya, kepengen dibangunkan sama ibunya. Dia statusnya sebagai anak, bukan sebagai kepala kamar lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu hormati, kita itu punya tanggung jawab ya, kepada anak-anak itu. Maka ku anfusakum wa ahlikum. Kalau keluarga kita sudah baik, lingkungan kita sudah baik, maka Allah akan menganugerahkan kepada kita baldatun thayyibatun wa rabbun. Allah akan memberikan negeri yang hayat, negeri yang penuh dengan kebaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat Bapak Ibu ya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi mohon maaf ya, atas segala kesalahan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil, bisa diamalkan di rumah panjenengan masing-masing, di lingkungan masyarakat masing-masing, sehingga kita bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Aqulu hadza nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.